Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalsumiah Hambahmid. Saya merupakan salah satu mahasiswi di Universitas Mandala Waluya Kendari, tepatnya di jurusan S1 Farmasi. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang DBD atau demam berdarah dengue. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Nah, kita langsung saja masuk ke sejarah DBD di Indonesia. Infeksi virus dengue telah ada di Indonesia sejak tahun 1779. Seperti yang dilaporkan oleh David Billon, seorang dokter kebangsaan Belanda, saat itu infeksi virus dengue menimbulkan penyakit yang dikenal sebagai penyakit demam 5 hari. Kadang-kadang disebut juga sebagai demam sendi. Disebut demikian karena demam yang terjadi menghilang dalam 5 hari, disertai dengan nyeri pada sendi, nyeri otot, dan nyeri kepala. Di Indonesia, kasus DBD pertama kali ditemukan pada tahun 1968 di Surabaya oleh Dr. Linda Partana. Padahal secara ilmiah, catatan pertama adanya nyamuk Aedes aegypti ditemukan penelitian Belanda tahun 1936. Beberapa pemerintah daerah di Indonesia kemudian berturut-turut melaporkan kasus DBD. Pada tahun 1972, DBD dilaporkan terjadi di Bandung, Yogyakarta, Sumatera Barat, dan Lampung. Tahun 1973 di luar Jawa, DBD dilaporkan terjadi di Riau, Sulawesi Utara, dan Bali. Tahun 1974, epidemi DBD dilaporkan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Dan tahun 1994, DBD menyebar ke seluruh provinsi Indonesia. Jumlah kasus DBD di Indonesia terus meningkat, baik dalam jumlah maupun luas wilayah yang terjangkit, dan secara sporadis selalu terjadi kejadian luar biasa atau KLB setiap tahun. Berdasarkan pada situasi di atas, WHO menetapkan Indonesia sebagai salah satu negara hiperendemik dengan jumlah provinsi yang terkena DBD sebanyak 32 provinsi dari 33 provinsi di Indonesia dan 355 kabupaten atau kota dari 444 kota terkena DBD. Setiap hari dilaporkan sebanyak 380 kasus DBD dan 1-2 orang meninggal setiap hari. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari DBD, di mana demam berdarah dengue atau biasa disebut sebagai DBD adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue yang mengakibatkan demam akut. DBD adalah salah satu manifestasi simptomatik dari infeksi virus dengue. Penyakit DBD adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang ditandai dengan demam mendadak selama 2-7 hari tanpa penyebab yang jelas seperti lemah atau lesu, gelisah, nyeri ulu hati, disertai tanda perdarahan di kulit berupa PTC, purpura, eosinosis, epistaxis, perdarahan di gusi, hematemesis, melena, hepatomegali, trombositopen, dan kesadaran menurun atau renjatan. Adapun penularan virus dengue, yaitu terdapat 3 faktor yang memegang peranan pada penularan infeksi virus dengue, yaitu yang pertama ada manusia, kedua virus, dan yang ketiga vektor perantara. Virus dengue ditularkan kepada manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes albopictus, Aedes polynesiensis, dan beberapa spesies lainnya dapat juga menularkan virus ini, namun merupakan vektor yang kurang berperan. Nyamuk Aedes tersebut dapat mengandung virus dengue pada saat menggigit manusia yang sedang mengalami viremia. Kemudian, virus ini yang berada di kelenjar liur berkembang biak dalam waktu 8-10 hari atau extrinsic incubation period sebelum dapat ditularkan kembali kepada manusia pada saat gigitan berikutnya. Bila penderita DBD digigit nyamuk penular, maka virus dalam darah akan ikut terhisap masuk ke dalam lambung nyamuk. Selanjutnya, virus akan berkembang biak dan menyebar ke seluruh bagian tubuh nyamuk dan juga dalam kelenjar saliva
kira-kira 1 minggu setelah menghisap darah penderita atau extrinsic intubation correct. Nyamuk tersebut siap untuk menularkan kepada orang lain. Virus ini akan tetap berada dalam tubuh nyamuk sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, nyamuk Aedes aegypti yang telah menghisap virus dengue menjadi penular atau efektif sepanjang hidupnya. Baik, kita masuk pada manifestasi klinik DBD atau demam berdarah dengue. DBD ditandai dengan demam tinggi mendadak 2-7 hari, disertai dengan muka kemerahan. Keluhan seperti anoreksia, sakit kepala, nyeri otot, tulang, sendi, mual, dan muntah sering ditemukan. Beberapa penderita mengeluh nyeri menelan dengan farinx hiperemix ditemukan pada pemeriksaan. Namun jarang ditemukan batuk pilek. Biasanya ditemukan juga nyeri perut dirasakan di epigastrium dan di bawah tulang iga. Demam tinggi dapat menimbulkan kejang demam terutama pada bayi. Kemudian kita masuk pada etiologi DBD. Agen penyebab penyakit DBD adalah virus dengue yang termaksud Delta Arthropoda borne virus atau Arbovirosis. Anggota dari genus Falcivirus, famili Flaviviridae yang ditemukan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga nyamuk Aedes albopictus yang merupakan vektor infeksi DBD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Mutmainah akan menjelaskan beberapa materi tentang DBD. Yang pertama itu faktor penyebab DBD. Menurut Gordon tahun 1994 dalam epidemiologi, kejadian atau penularan penyakit menular ditentukan oleh faktor-faktor yang disebut host agent dan environment. Demikian pula epidemiologi demam berdarah. Ada hubungan yang saling berkaitan antara host agent dan environment dan lingkungan yang memberi kontribusi terhadap perkembangbiakan vektor. Dengan demikian, ketiga faktor tersebut di atas mempengaruhi persebaran kasus DBD dalam suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, penata-laksanaan terapi DBD yang pertama pada fase demam. Yang pertama itu tirabarin selama demam, yang kedua diberikan antipiretik seperti paracetamol 3x1 tablet untuk dewasa 10-15 mg per kilogram BB per kali untuk anak. Asetosal, salisilat, ibuprofen jangan dipergunakan karena dapat menyebabkan nyeri hulu hati akibat gastritis atau pendarahan. Yang ketiga itu diberi kompres hangat. Yang keempat, minum banyak 1-2 liter per hari. Semua cairan berkalori diperbolehkan kecuali cairan yang berwarna coklat dan merah seperti susu coklat dan sirup merah. Selanjutnya, penggantian volume plasma. Patogenesis DBD adalah pemberasan plasma yang terjadi pada fase penurunan suhu, fase afebris, fase krisis, dan fase shock. Maka dasar pengobatannya adalah penggantian volume plasma yang hilang. Walaupun demikian, penggantian cairan harus diberikan dengan bijaksana dan berhati-hati. Kebutuhan cairan awal dihitung untuk 2-3 jam pertama, sedangkan pada kasus shock mungkin akan lebih sering 30-60 menit. Tetesan dalam 24-28 jam berikutnya harus disesuaikan dengan tanda vital, kadar hematokrit, dan jumlah volume urin. Penggantian volume cairan harus adekuat, seminimal mungkin mencukupi kebocoran plasma. Secara umum volume yang dibutuhkan adalah jumlah cairan pematan ditambah 5-8%. Selanjutnya, cairan intravena diperlukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut. Poin pertama yaitu anak terus-menerus muntah, tidak mau minum, demam tinggi sehingga tidak mungkin diberikan minum per oral. Ditakutkan terjadinya dehidrasi sehingga mempercepat terjadinya shock. Poin kedua yaitu nilai hematokrit cenderung meningkat pada pemeriksaan berkala. Jumlah cairan yang diberikan tergantung dari derajat dehidrasi dan kehilangan elektrolit. Dianjurkan cairan glukosa 5% di dalam larutan NaCl
0,45%. Bila terdapat asidosis, diberikan natrium bikarbonat 7,46%, 1-2 mili per kilogram berat badan, intravena bolus perlahan-lahan. Kemudian kita masuk pada jenis cairan. Jenis cairan yang pertama yaitu kristaloid, di mana larutan yang digunakan yang pertama larutan ringer laktat, yang kedua larutan ringer asetat, yang ketiga larutan garam fali, yang keempat dextrosa 5% dalam larutan ringer laktat, yang kelima dextrosa 5% dalam larutan ringer asetat, yang keenam dextrosa 5% dalam 1/2 larutan garam fali. Keterangannya, untuk desusitasi shock dipergunakan larutan ringer laktat dan larutan ringer asetat. Tidak boleh larutan yang mengandung dextran. Jenis cairan yang kedua yaitu koloid, di mana larutan yang digunakan yaitu dextran 40, plasma dan albumin. Kemudian kita masuk pada shock dengue. Shock merupakan keadaan kegawatan. Cairan pengganti adalah pengobatan yang utama yang berguna untuk memperbaiki kekurangan volume plasma. Pasien anak akan cepat mengalami shock dan sembuh kembali bila diobati segera dalam 48 jam. Pada penderita DSS dengan tensi tak terukur dan tekanan nadi kurang dari 20 mmHg, segera diberikan cairan kristaloid sebanyak 20 ml per kilogram berat badan per jam selama 30 menit. Bila shock teratasi, turunkan menjadi 10 ml per kilogram berat badan. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Indriani Anggraini. Pengganti volume plasma segera cairan resusitasi awal adalah larutan kristaloid 20 ml per kg/BB secara intravena dalam 30 menit pada anak dengan berat badan lebih. Diberi cairan sesuai berat badan, BB ideal, dan umur. Bila tidak ada perbaikan pemberian cairan kristaloid ditambah cairan koloid. Apabila shock belum dapat teratasi setelah 60 menit, diberikan cairan koloid 10-20 ml per kg/BB secepatnya dalam 30 menit. Pada umumnya, pemberian koloid tidak melebihi dari 30 ml per kg/BB per hari, atau maksimal pemberian koloid 1500 ml per hari, dan sebaiknya tidak diberikan pada saat pendarahan. Kita lanjut pada koreksi gangguan metabolik dan elektrolit, hiponatremia dan asidosis metabolik sering menyertai pasien DBD (SD). Maka analis gas darah dan kadar elektrolit harus selalu diperiksa pada DBD berat. Apabila asidosis tidak dikoreksi, maka akan memacu terjadinya koagulasi intravaskular disseminata atau disingkat dengan KID, sehingga tata laksana pasien menjadi lebih kompleks. Pada umumnya, apabila penggantian cairan plasma diberikan secepatnya dan dilakukan koreksi asidosis dengan natrium bikarbonat, maka pendarahan sebagai akibat KID tidak akan terjadi, sehingga heparin tidak diperlukan. Kita lanjut pada pemberian oksigen. Terapi oksigen 2 liter per menit harus selalu diberikan pada semua pasien shock. Dianjurkan pemberian oksigen dengan mempergunakan masker. Tetapi harus diingat pula, pada anak seringkali menjadi makin gelisah apabila dipasang masker oksigen. Oke, lanjut. Transfusi darah. Pemeriksaan golongan darah cross matching harus dilakukan pada setiap pasien shock, terutama pada shock yang berkepanjangan atau prolonged shock. Pemberian transfusi darah diberikan pada keadaan manifestasi pendarahan yang nyata. Kadangkala sulit untuk mengetahui pendarahan interna atau internal hemorrhage apabila disertai hemokonsentrasi, penurunan hematokrit atau misalnya dari 50% menjadi 40% tanpa perbaikan klinis walaupun telah diberikan cairan yang mencukupi merupakan tanda adanya pendarahan. Maka dianjurkan pemberian transfusi darah segar. Apabila kadar hematokrit tetap lebih tinggi, maka berikan darah dalam volume kecil atau 10 ml per kg/BB per jam.
dapat diulang sampai 30 ml per kg BB per 24 jam. Setelah keadaan klinis membaik, tetesan infus dikurangi bertahap sesuai dengan keadaan klinis dan kadar hematokrit. Pemeriksaan hematokrit untuk memantau penggantian volume plasma, pemberian cairan harus tetap diberikan walaupun tanda vital telah membaik dan kadar hematokrit turun. Tetesan cairan segera diturunkan menjadi 10 ml per kg BB per jam dan kemudian disesuaikan tergantung dari kehilangan plasma yang terjadi selama 24-48 jam. Lanjut, ruangan khusus untuk pasien DBD. Untuk mendapatkan tata laksana DBD lebih efektif, maka pasien DBD seharusnya dirawat di ruang rawat khusus yang dilengkapi dengan perawatan untuk kegawatan. Ruang perawatan khusus tersebut dilengkapi dengan fasilitas laboratorium untuk memeriksa kadar hemoglobin, hematokrit, dan trombosit yang tersedia selama 24 jam. Akan melanjutkan bagian monitoring. Tanda vital dan kadar hematokrit harus dimonitor dan dievaluasi secara teratur untuk menilai hasil pengobatan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada monitoring adalah yang pertama, nadi, tekanan darah, respirasi, dan temperatur harus dicatat setiap 15 sampai 20 menit atau lebih sering sampai shock tanpa teratas. Yang kedua, kadar hematokrit harus diperiksa tiap 4-6 jam sekali sampai keadaan pasien stabil. Yang ketiga, setiap pasien harus mempunyai formulir pemantauan mengenai jenis cairan, jumlah, dan tetesan untuk menentukan apakah cairan yang diberikan sudah mencukupi. Kemudian yang terakhir, jumlah dan frekuensi diuresis. Selanjutnya, pada pengobatan shock, kita harus yakin benar bahwa penggantian volume intravaskuler telah benar-benar terpenuhi dengan baik. Apabila diuresis belum cukup 1 mg per kilogram BB, sedang jumlah cairan sudah melebihi kebutuhan diperkuat dengan tanda overload, antara lain edema, pernapasan meningkat, maka selanjutnya furosemid 1 mg per kilogram BB dapat diberikan. Pemantauan jumlah diuresis, kadar ureum, dan kreatinin tetap harus dilakukan. Tetapi apabila diuresis tetap belum mencukupi, pada umumnya shock belum dapat teropresi dengan baik, maka pemberian dopamina perlu dipertimbangkan. Dan pasien dapat dipulangkan apabila memenuhi semua keadaan berikut ini. Yang pertama, tanpa perbaikan secara klinis, kemudian tidak demam selama 24 jam tanpa antipiretik, kemudian sudah dijumpai distres pernapasan disebabkan oleh infeksi pleura atau acidosis, yang keempat, hematokrit stabil, kelima, jumlah trombosit cenderung naik lebih dari 50 ml. 3 hari setelah shock teratasi, nafsu makan. Baiklah, pada pengobatan, dikarenakan DBD merupakan penyakit virus, maka tidak ada pengobatan yang dapat menghentikan atau memperlambat perkembangan virus ini. Namun ada pengobatan yang dilakukan dengan secara simptomatis, yaitu dengan menghilangkan gejala-gejala yang terlihat pada penderita, seperti pemberian cairan untuk mengurangi dehidrasi dan pemberian obat-obatan untuk menghilangkan demam dan mengurangi pendarahan. Adapun upaya mencegah atau mengatasi keadaan shock per shock, yaitu dengan cara mengusahakan agar pasien meminum banyak air sekitar 1,5 sampai 2 liter dalam 24 jam seperti air teh atau susu. Penambahan cairan pada tubuh melalui infus dilakukan guna untuk mencegah dehidrasi dan konsentrasi yang berlebihan. Transfusi trombosit bisa dilakukan jika jumlahnya menurun. Selanjutnya bisa diberikan obat-obatan pada keluhan yang timbul, seperti paracetamol untuk menurunkan demam, garam elektrolit atau oralit jika disertai diare, dan penggunaan antibiotik untuk mencegah terjadinya infeksi sekunder. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.